Selamat sore Bu Yanti, gimana kabarnya Bu? Selamat sore Bu Aslina, Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, saya juga baik Bu Yanti. Sebenarnya ada nih yang mau saya omongin sama Bu Yanti. Apa itu Bu Aslina? Ya, saya ingin sharing-sharing sama Bu Yanti begitu. Beberapa waktu yang lalu, kepala sekolah menugaskan saya untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kecamatan, Bu Yanti. Iya Bu, kenapa Ibu? Jadi bagaimana perasaan Ibu rupanya? Sebetulnya saya agak kurang sreg juga, Bu Yanti, mengikuti lomba tersebut. Kenapa Bu Aslina? Apa saja Kan, kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris rupanya sehingga belum srek? ya karena saya kurang percaya diri, Bu. Eh, Pada tahun yang lewat, saya pernah mengikuti lomba yang sama seperti yang mau saya lombakan ini. Tapi pada tahun itu saya tidak lolos, Bu. Saya tidak berhasil. Jadi saya merasa kurang percaya diri. Jangan-jangan nanti saya gagal lagi. Begitu, Bu Yanti. Iya. Nah, kan bagus. Sebenarnya menurut Aslina, apa saja kemampuan Aslina untuk mengikuti lomba kegiatan tersebut? Memang sih Bu, kalau untuk bahasa Inggris, saya suka menghafal lagu bahasa Inggris, saya suka, menonton film yang berbahasa Inggris, dan mudah-mudahan saya juga bisa berinteraksi aktif, atau berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris dan mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris, Bu. Nah, itu kan bagus, Aslina. Kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri, Aslina, untuk mengikuti perlombaan ini? Iya, Bu. Rencana saya sih, pertama-tama saya akan menemui Pak Yosef, guru bahasa Inggris yang sama juga di sekolah saya. Kemudian ada juga beberapa orang guru. eh, Kami akan berkolaborasi untuk membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba berlatih berpidato di depan teman-teman semua. Supaya saya lebih percaya diri. Kemudian saya akan mencoba menyampaikannya di depan teman untuk menghilangkan rasa trauma saya, Bu. Agar saya bisa lebih percaya diri dan tidak terbayang-bayangi peristiwa pada tahun yang lalu, Bu. Selain itu, mungkin saya juga ingin meminta pendapat dari Ibu Kepala Sekolah. Begitu, Bu Yanti. Bagus sekali, Bu Aslina, luar biasa ya. Oh, rencananya ternyata rencana kamu itu luar biasa dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami. Apakah kamu sekarang sudah mulai percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten, Aslina? Insya Allah Bu, mudah-mudahan saya lebih percaya diri lagi dan tidak trauma lagi Bu. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, sudah sudah membuka pemahaman saya, membuat saya lebih percaya diri Bu. Iya, sama-sama Bu Aslina. Semoga dalam persiapan lomba nanti berjalan dengan lancar ya, Aslina. Dan nanti kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen dari Aslina tersebut untuk mengikuti lomba ini supaya lomba ini berjalan dengan baik atau lancar, Aslina? Hmm, komitmen saya sih Bu untuk persiapan lomba ini, saya harus berlatih sungguh-sungguh dan bersemangat Bu, dibantu dengan rekan-rekan, dibantu Pak Yosef, dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya, bisa meraih juara
dan membawa nama baik sekolah dan nama baik keluarga saya, Bu Yanti. Iya, Ibu sangat setuju ya dengan apa yang disampaikan oleh Aslina. Betul sekali ya, dengan komitmen kamu, mudah-mudahan kamu sukses dan bisa mendapatkan juara ya, Aslina. Terima kasih, Bu Yanti. Iya, selanjutnya Bu Aslina, bagaimana refleksi ketika sudah melakukan proses coaching tadi? Silakan Bu Aslina. Refleksi dari saya, Bu Yanti ya, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan ini. Apa saya yang takutkan tidak terjadi, sehingga saya lebih yakin pada saat di coaching. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu bisa untuk lebih meningkat lagi. Dan saya merasa semakin terjalin kemitraan di antara si coach dan si coachee untuk menyampaikan ide-ide atau pendapat terkait materi yang dibahas, Bu Yanti. Bagaimana dengan Bu Yanti sendiri? Iya, Apa kalau saya kira-kira? Bu, kira-kira dengan adanya apa namanya kegiatan ini, saya merasa sangat senang dan bahagia Bu Aslina. Di samping itu ketika misalnya kita mengalami yang namanya permasalahan atau permasalahan baik dia dalam kehidupan sehari-hari, baik dia dalam kehidupan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas terutama ya kan, ketika misalnya kita memberikan apa namanya sharing terhadap teman sejawat kita, bahkan misalnya kepala sekolah kita, solusi apa namanya, kita akan diarahkan kepada solusi yang didapat, walaupun sebenarnya kita di sini diberikan pertanyaan memandu untuk menjawab solusi yang kita alami, Bu Aslina. Wah, refleksi yang sangat bagus sekali ya Bu Yanti ya. Mudah-mudahan kita berhasil nantinya sehingga menjadi guru yang hebat untuk membimbing dan mendidik anak bangsa, Bu Yanti. Iya Bu, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai apa namanya guru yang dirindukan oleh murid-muridnya, ya kan Bu Iya, Aslina? betul sekali. Dengan Iya. metode, kemudian model pembelajaran, ketika misalnya kita misalnya sharing dengan kawan kita atau teman sejawat kita, apalagi misalnya yang satu mata pelajaran dengan kita, apa yang kita rasakan nanti di kelas, apa yang misalnya kesulitan yang kita alami di kelas, ketika kita misalnya sharing, itu tentunya akan membantu kita dalam apa namanya permasalahan terutama di kelas ya kan Bu Aslina. Apalagi saya Iya. Bu Aslina, saya adalah guru sejarah, di mana mata pelajaran sejarah itu ya kan apa namanya kurang disukai oleh murid-murid ya. Itu rencana saya ke depan, bagaimana supaya murid-murid tersebut merindukan saya, senang belajar dengan saya, apakah dia menggunakan gaya belajar yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya, Bu Aslina. Oh iya, rencana yang sangat bagus sekali ya Bu Yanti ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai karena itu juga bernilai ibadah ya Bu Yanti ya. Iya Bu Aslina. Jadi ketika misalnya mengikuti proses coaching ini, selanjutnya bagaimana harapan dari Ibu Aslina sendiri? Harapan saya mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di modul ini, apa yang sudah kita ambil ilmunya, bisa kita aplikasikan nanti di tempat kita bekerja atau di sekolah kita masing-masing, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu memberikan manfaat yang sangat besar sekali bagi diri kita sendiri, bagi rekan sejawat, dan juga bagi peserta didik kita, Bu Yanti. Iya, bagus Bagaimana dengan sekali Bu ya. Yanti sendiri?
Ya, Iya. rencananya juga saya ke depannya ya sama halnya dengan Bu Aslina. Tentunya ya kita sama-sama terus belajar dan belajar, terus berkolaborasi dengan teman-teman kita atau CGP lain bahwa bahkan teman-teman kita di sekolah Bu Aslina supaya kita bisa menerapkan yang namanya merdeka mengajar dan merdeka belajar Bu Aslina kepada murid-murid kita di mana pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kalau ada misalnya masalah-masalah yang lain, Bu Aslina, boleh misalnya kita diskusi bersama ya kan, misalnya via telepon, video call ya kan, tentu itu nanti akan membuat kita merasa senang dan bahagia ya kan Bu Aslina? Iya, Bu Yanti. Ya, kita saling coaching juga ya, saling berkolaborasi satu sama yang lain ya. Karena setidaknya kalau ada kawan kita yang mendengarkan curhat kita, sedikit banyaknya permasalahan bisa terselesaikan juga. Ya, Bu Yanti ya? Iya. Terus kemudian Bu Aslina, refleksi diri dari coaching itu sendiri, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan ya yang saya rasa itu sudah berjalan dengan baik selama percakapan kita Bu Aslina, adanya kemitraan, kemudian antara supervisi dengan guru, antara misalnya kita tadi tentang percakapan tersebut sehingga guru bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya, begitu juga dengan si coach tadi. Kemudian yang perlu diperbaiki adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ke depan untuk mempertajam solusi yang akan dimunculkan. Kemudian, apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh selama dalam melakukan coaching, ya, agar tetap mengalami kehadiran penuh, ya, sebelum melakukan coaching sudah harus punya gambaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan tadi kepada Ibu Aslina. Kemudian, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Untuk memperbaikinya atau meningkatkannya, Bu Aslina, saya akan terus dan terus berlatih untuk melakukan praktek coaching ini dan merefleksikannya apa yang masih kurang. Kemudian pertanyaan untuk coaching, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saat saya merasa senang karena saya apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa ya kan melalui kegiatan coaching atau observasi lebih yakin dengan adanya observasi ini. Kemudian selain itu kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa meningkat. Mungkin kira-kira seperti itu dia refleksi coachingnya, Bu. Bagaimana dengan Bu Aslina? Boleh Iya, Bu ditambahkan dari yang Yanti. tadi? Baik. Iya, refleksi diri dari saya, Bu Yanti, yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kemitraan di antara coach dan coachee, sehingga coach bisa dengan leluasa menyampaikan pendapatnya. Sedangkan yang perlu diperbaiki adalah bagaimana coach mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali segala kekuatan dan kompetensi yang ada pada diri guru tersebut atau pada diri coachee. Kemudian agar tetap present sebelum dan saat melakukan coaching, sudah harus punya gambaran pertanyaan-pertanyaan apa yang nantinya akan diajukan. Kemudian pada saat kegiatan coaching, coach membuat catatan-catatan kecil apa yang akan disampaikan oleh coachee. Sedangkan untuk memperbaiki atau meningkatkannya hampir sama dengan Bu Yanti, yaitu saya akan terus berlatih dan berlatih untuk melakukan praktik baik, praktik coaching ini, dan merefleksikan apa saja yang masih kurang. Begitu Bu Yanti. Kemudian pertanyaan untuk coaching, saya merasa senang karena apa yang saya khawatirkan pada saat diobservasi bisa saya atasi melalui kegiatan coaching pra-observasi, sehingga saya lebih yakin pada saat diobservasi. Selain itu, kompetensi yang ingin saya kembangkan juga bisa saya tingkatkan.
Demikian Bu Yanti kalau refleksi dari saya. Iya Bu Aslina, mudah-mudahan apa yang kita refleksikan, apa yang sudah tercapai, apa yang perlu kita tingkatkan itu mudah-mudahan terlaksana ya Bu Aslina. Mudah-mudahan juga kita bisa mengimplementasinya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran atau belajar mengajar di kelas atau di sekolah ya kan Bu Aslina. Mudah-mudahan Bu Yanti, itu harapan kita bersama ya. Semoga ilmu yang kita berikan kepada peserta didik bisa bermanfaat dan dapat meningkatkan keterampilan dan potensi diri dari peserta didik kita tersebut, karena seluruh ilmu yang ingin kita sampaikan itu harus berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Begitu kan Bu Yanti? Iya Bu Aslina.